Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan teknologi perpipaan, yaitu sistem perpipaan PDAM. Bagaimana proses perjalanan air bersih PDAM hingga sampai ke rumah kita? Tiap hari kita beraktivitas menggunakan air bersih, mulai dari mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Tapi tahukah Anda bagaimana perjalanan panjang yang harus dilalui air bersih tersebut, mulai dari sumbernya yang berada di mata air, sungai, danau, ataupun gunung hingga sampai ke rumah kita? PDAM di Indonesia umumnya menggunakan instalasi pengolahan air IPA secara fisika dan kimiawi. Pada dasarnya, pengolahan air tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Intake building, 2. Water treatment plant, 3. Reservoir. Adapun bagian dari WTP, water treatment plant, yaitu koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, desinfeksi. Dan berikut adalah gambaran proses flow diagram PFD. Next, contoh studi kasus sistem perpipaan tersebut. Pembangunan sarana air bersih di wilayah pedesaan sering mengalami banyak kendala pasca konstruksi dan keberlanjutannya. Salah satu kendala yang penting adalah kerusakan jaringan perpipaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan perencanaan atau tidak sesuai standar perencanaan air bersih, dan juga kendala kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat pedesaan. Kelompok masyarakat ini mempunyai keterbatasan dalam mengakses terhadap kebutuhan air bersih yang aman dan layak. Pengelolaan yang baik dan keterlibatan masyarakat menjadi pendorong keandalan sistem penyediaan air bersih, yang pada akhirnya menaikkan tingkat kepuasan masyarakat. Pengelolaan yang baik harus didukung oleh kemampuan pengelola yang memadai dalam pengoperasian sistem penyediaan air bersih. Keterbatasan kemampuan pengelola dapat diantisipasi dengan pemilihan teknologi penyediaan air bersih yang mudah pengoperasiannya dengan biaya yang terjangkau. Gambaran umum studi kasus Desa Rantau Kalis. Rantau Kalis merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Desa Rantau Kalis memiliki 3 dusun, yaitu Kalisjaya, Lunsapangan, dan Tempurau. Jumlah penduduk Desa Rantau Kalis 149 KK dan sebanyak 590 jiwa. Mayoritas mata pencaharian masyarakat desa tersebut adalah beladang dan berkebun, PNS dan wira swasta. Kebutuhan air masyarakat Desa Rantau Kalis berasal dari air permukaan Sungai Bukit Bake dengan menggunakan jaringan perpipaan sistem gravitasi. Air tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, MCK, tempat sekolah, dan tempat ibadah. Jumlah sarana air bersih di Desa Rantau Kalis hanya 1 sarana berupa jaringan perpipaan sistem gravitasi, yaitu sekitar 81% cakupan dari seluruh desa sesuai dengan perencanaan yang dikelola oleh unit pengelola sarana UPS. Biaya operasi, pemeliharaan, dan tarif yang dibebankan kepada pengguna kelompok air bersih sebesar Rp 6.600 per KK per M3 per bulan. Jadi kesimpulan keandalan pelayanan sistem penyediaan air bersih yang diindikasikan oleh kualitas air dipengaruhi oleh pemilihan teknologi penyediaan air bersih. Teknologi yang tepat menghasilkan kualitas air yang memenuhi persyaratan kualitas air minum. Keandalan sistem berdasarkan analisis dalam studi kasus secara teknis berbeda dengan keandalan sistem menurut persepsi pelanggan. Keandalan sistem menurut persepsi pelanggan sejalan dengan tingkat kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan fasilitas air bersih.
Saran peningkatan pelayanan sistem penyediaan air bersih perlu ditingkatkan. Terkait masalah manajemen pengelolaan air bersih yang berhubungan dengan biaya operasional dan pemeliharaan serta tarif iuran per bulan dalam hitungan kubik dan beban baik Desa Rantau Kalis maupun Desa Sukamaju. Di sisi lain, ke depan bagi pelanggan sekelompok pemakai air sudah dipasang meteran air dan masing-masing di rumah, tidak hanya meteran air di kran umum KU. Jadi begitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.